Belum? Ya, oke. Ini kita lanjutkan topik tentang niat dan kesungguhan ya. Ini bagian kelima. Ya, saya ulang lagi ya kesaksian saya tentang belajar keyboard di gereja waktu itu ya, zaman itu ya, waktu pertama kali saya belajar organ ya. Jadi waktu itu karena di gereja ada alat-alat musik kan, saya menginginkan saya juga harus bisa main alat-alat musik lain selain gitar ya kan. Ya, akhirnya saya ambil keputusan setelah pulang sekolah saya akan ke gereja untuk latihan gitu. Itu maksud saya ya. Karena apa ya? Karena di rumah nggak ada alat musik, jadi latihan di mana lagi? Mumpung ini di gereja ada alat ya. Nah, tapi ternyata suatu hari ketika saya dari sekolah langsung ke gereja untuk latihan organ atau piano, tiba-tiba tuh ada om-om, yaitu pegawai gereja Isa Al-Masih itu melarang saya. Dari atas dia bilang, waktu saya sedang main dia berteriak nep gitu kan. Panggil saya nep ya. Kalau latihan jangan siang-siang ya, soalnya mengganggu kantor gitu. Itu saya dengar gitu ya, wah gimana ya, nggak enak ya. Sudah, saya langsung stop, saya langsung pulang. Nah, waktu saya pulang dalam hati saya, wah gimana caranya ya, kok di gereja kok mengganggu kantor katanya siang-siang. Ya udahlah, saya merasa memang itu kan haknya pegawai itu ya mungkin ya, karena kan gereja ada yang ngatur kan. Tapi saya tidak putus asa ya. Jadi besoknya saya pulang sekolah itu langsung saya ke gereja itu lagi, tapi bukan untuk latihan piano atau organ lagi, kan sudah dilarang ya kan. Lalu saya saya mau mengukur besarnya tuts organ atau piano di gereja itu berapa senti gitu loh. Saya cuma itu aja, saya tidak latihan. Tujuannya apa? Ya tujuannya saya mau buat piano atau organ jadi-jadian gitu. Dari apa? Dari kardus. Nah, itu pikiran saya, karena saya orangnya begitu. Kita kalau sudah niat ya sudah, halangan apapun no problem, kita tembus terus ya, kita terjang terus. Nah itu halangan saya waktu itu dilarang ya, boleh latihan di gereja ya, karena katanya ganggu kantor. Ya sudah, itu halangan. Oke, enggak apa-apa. Saya besok ke gereja, saya ukur hitam putihnya itu, terus hitam putihnya itu lalu saya bawa pulang ke rumah. Lalu di rumah saya beli kardus rokok yang besar itu loh ya, saya gunting, lalu saya sentimeter ukuran persis dengan ukuran tuts organ piano yang saya catat di gereja itu. Nah lalu saya gambar, saya juga dulu senang gambar soalnya. Saya gambar tuts hitam putih itu, lalu yang hitam saya kasih warna hitam dengan tinta hitam. Sudah jadi. Artinya saya sekarang punya piano di rumah, nggak usah ke gereja, nggak apa-apa, cuma piano jadi-jadian gitu ya, dari kardus ya. Jadi kardus itu sudah jadi piano, walaupun tidak ada suaranya ya. Mulut saya yang bunyi ya, bukan seperti piano asli kan, mulutnya yang bunyi. Cuma di situ saya belajar. Justru Tuhan taruh di situ supaya saya itu muncul namanya itu naluri untuk belajarnya itu muncul gitu ya. Nah kemudian saya setiap hari pakai itu latihannya ya, pakai organ atau piano jadi-jadian itu, pakai kardus gitu. Lalu Christine berkata, wah luar biasa ya Pak ya, sampai segitunya ya. Saya jawab, ya sekali lagi ya, berarti tanpa ada niat dan kesungguhan ya maka tidak mungkin bisa saya, siapa lagi ngalami seperti saya kayak gitu. Ya tidak bisa, orang tidak punya niat dan kesungguhan tidak mungkin, apalagi sudah dilarang gitu ya sudah, dia berhenti. Ya saya tidak mau, karena saya punya niat dan kesungguhan untuk bisa bermain piano atau organ. Saya walaupun ada masalah seperti itu, saya terjang terus, cari jalan keluar. Ya tidak masuk akal karena main pakai kardus. Bayangkan ya, mulutnya yang bunyi
Ya, jadi melalui latihan piano dari kardus itu, malah saya akhirnya bisa ngiringi kebaktian di gereja, sis, ya. Main di grup-grup band gereja, ya. Bahkan terlibat di salah satu band yang terkenal, band rohani pada waktu itu, namanya Christopiros. Itu saya ingat itu ya. Bahkan melalui belajar dari kardus itu saya bisa ngajar orang-orang yang punya organ atau piano di rumahnya. Coba, wah, ini kalau tidak kemurahan Tuhan tidak bisa, sis, ya. Lalu Christine berkata, wah, puji Tuhan Yesus. Malah akhirnya Pak Senok menjadi berkat bagi orang banyak dari belajar piano kardus itu ya Pak ya. Saya jawab, betul, sis. Nah itu, jadi melalui kesaksian ini ya, saya tuh mau bagilah buat semua orang yang mendengar ini dan yang menghadapi masalah apapun ya. Ini kan contoh saya kan menghadapi masalah di dalam soal belajar musik ya. Tapi mungkin ada masalah-masalah lain yang orang itu hadapi saat ini. Mungkin masalah kesehatan ya, terganggu kesehatannya, bertahun-tahun mungkin tidak mengalami kesembuhan, atau masalah ekonomi ya, juga mengalami kesulitan keluarga ya, macam-macam kan masalah itu ada banyak hal. Nah, makanya melalui kesaksian ini saya mau bagi ya, yang punya masalah-masalah itu khususnya dengarkan ya, milikilah niat dan kesungguhan. Itu dua itu yang penting ya. Untuk apa? Untuk mengalahkan masalah saudara itu ya. Karena kalau tidak ada punya niat dan tidak ada kesungguhan, masalah tetap masalah, tidak akan selesai ya. Tapi kalau saudara punya niat dan kesungguhan untuk mengalahkan masalah itu, maka saudara pasti akan menjadi pemenang ya, atau sukses untuk menghadapi masalah saudara. Nah itu, apalagi saudara sudah menjadi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu pasti dan pasti saudara menjadi orang yang sukses di bidang yang Tuhan Yesus percayakan kepada saudara. Itu kalau ada satu kepercayaan yang Tuhan beri. Tapi kalau masalah, saudara pasti akan menang dalam menghadapi masalah saudara, baik itu masalah kesehatan ya toh, masalah ekonomi, masalah keluarga, semua masalah pasti saudara bisa menang. Karena apa? Karena saudara punya niat, punya kesungguhan untuk menyelesaikan, untuk memberi kemenangan bagi masalah itu, apalagi punya iman. Sudah lengkap kan. Nah itu ya yang saya dapat bagi buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.